السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء، الحمد لله, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu mendekatkan diri taqarruban ilallah bil a'mali salihah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amalan yang salih. Di antara amal salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talabul ilmi, di mana talabul ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian itu melintasi suatu majlis, maka beliau mengatakan farfa'u, hendaknya kalian untuk masuk ke dalam majlis tersebut, karena majlis ilmu adalah raudhun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini menjadi fadilah, keutamaan sendiri orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan talabul ilmi. Begitu juga talabul ilmi adalah sebuah ibadah yang sir, sebuah ibadah yang tidak nampak kalau dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sholat atau puasa, tetapi dia itu sedang mempelajari tafaqquh fid din, memperdalam lagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti orang ini pun setiap detiknya maka dia dihitung sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhat talamidati al-ahibba, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, pembahasan dari syarah Hilyah Talabul Ilmi, hiasan perangai yang indah bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi penuntut ilmu harus memiliki mahkota, harus memiliki perhiasan, memiliki sesuatu yang berharga di antara akhlakul karimah. Ya, memiliki akhlak yang mulia. Maka di dalam kitab ini akan dikupas tuntas oleh beliau, ya, Syekh Bakar dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan terkait tentang masalah niat dalam talabul ilmi. Qala al-muallif rahimahullah: ma qala al-musannifu min wujubi himayatin niyyah min hadhihi al-maqasid as-sayyi'ah sahih. Apa yang disampaikan musannif, ya, musannif itu muradifnya muallif. Ma makna muallif? Ya, penulis, ya. Jadi musannif, muallif itu muradif, sinonim, ya. Kata beliau, di antara kewajiban yang harus dimiliki bagi seorang talib, dia harus himayatun niyyah, menjaga apa? Niat. Menjaga niat dari apa, ikhwah sekalian?
min maqasidis sayyi'ah, ya, menjaga niat dari tujuan-tujuan yang tidak baik. Karena ada orang yang mempelajari ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan syuhrah, untuk mendapatkan popularitas. Begitu juga ada orang yang mempelajari ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan mansib kedudukan di tengah masyarakat. Ada juga orang yang mempelajari ilmu agama tujuannya adalah gharadan minat dunia, ia ingin mendapatkan materi duniawi, ya, harta benda. Maka hal ini adalah perkara-perkara yang sayyi, ya. Jadi tujuan-tujuan yang buruk, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu. Kata beliau, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang dia itu dengannya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada minad dunya. Adapun orang yang mempelajari agama itu tidak lain hanyalah untuk mencari materi duniawi, maka orang yang memiliki niat yang buruk ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Bayangkan, ya. Jadi aroma surga aja enggak dia dapat, apalagi masuk ke dalam surga. Padahal aroma surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidu masirah kadza wa kadza. Dia akan dijumpai, akan didapati aroma surga itu dengan perjalanan yang sangat jauh, ya. Jadi bahkan beberapa ratus untuk menuju ke surga ini aromanya sudah semerbak wangi, ya, itu baru aroma, ya. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama, dia hanya tujuannya untuk mencari materi, untuk mendapatkan syuhrah, popularitas, kemudian untuk mendapatkan mansib, jabatan, kedudukan di tengah masyarakat atau di tengah kaum muslimin, maka orang ini tidak akan mencium aroma surga, ya. Jadi eman-eman. Makanya thalabul ilmi ini adalah sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita niatkan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, melainkan hanya rasa ta'ab, ya. Kita hanya mendapatkan rasa capek, ya. Kemudian kita hanya mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Kemudian kita hanya mendapatkan ketenaran di tengah masyarakat. Maka hendaknya kita untuk selalu meluruskan niat kita di dalam thalabul ilmi. Nas'alullahal afiyah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari niat-niat yang buruk tadi. Kemudian beliau mengatakan kembali, thumma inna hadhihi al-mahmadah wal jaha wa ta'zima wa insirafa wujuhin nas ilaihi satajiduhu idha hasaltal ilma ma'as salamatin niyyah, ya. Jadi kalau kita niatnya sudah lurus karena Allah, kita mempelajari agama ini benar-benar niatnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana seorang itu bisa lurus niatnya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Abdillah. Imam Ahmad itu kunyahnya Abu Abdillah, ya. Apa kata beliau? Kaifa tasihhu niyyah ya Aba Abdillah? Ketika Imam Ahmad itu ditanya bagaimana seorang itu bisa lurus dalam talabul ilmi, wahai Abu Abdillah. Masih ada ingat yang di antara kalian? Masih ingat?
Apa yang disampaikan Imam Ahmad, bagaimana seseorang itu bisa lurus niat di dalam thalabul ilmi. Yang pertama apa? Raf'ul jahli an nafsihi. Seseorang itu bisa dikatakan niatnya itu lurus dalam thalabul ilmi ketika dia itu apa? Menghilangkan kebodohan, ya. Jadi niatnya itu menghilangkan kebodohan pada diri kita. Kita belajar ilmu agama ingin menghilangkan kebodohan, kejahilan pada diri kita, ya. Kemudian wa an nafsihi, dan ingin menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Begitulah niat yang lurus yang disampaikan oleh Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Khawatul Islam azanillah wa iyyakum. Jadi kalau kita niatnya sudah benar dalam thalabul ilmi, maka kita ini akan mendapatkan sanjungan, ya, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berpaling daripada manusia. Ya, artinya berpaling dari manusia, dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, ya. Maka hal itu tidak berpengaruh pada dirinya, ya. Mau didengarkan kajiannya terserah, monggo, kalau tidak pun juga tidak mengapa, ya. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan cacian manusia, ya. Mereka mengatakan al-haq, ya, mengatakan kebenaran, ya. Qala Allah wa qala Rasul, ya. Apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya, ya. Jadi orang yang sudah lurus niatnya dalam thalabul ilmi, maka dia itu akan mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, bal idza kanat niyyatuka salimatan kunta aqrabul husulul hadzal laka. Jadi kalau niat kalian ini sudah lurus, niatnya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalian itu akan mendapatkan ilmu yang sangat dekat, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar dia itu bisa menumbuhkan rasa khasyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan, ya, sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu agama. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ada yang hafal di antara kalian? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang tafaqquh fid din, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkat derajat manusia itu bukan karena hartanya, bukan karena dudukannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah lihat kepada manusia apanya? Apa yang dilihat oleh Allah pada manusia? Ya, Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah melihat pada hati-hati kalian, kejernihan, ketulusan niat kalian kepada Allah, dan juga amal perbuatan kalian. Kalau amal perbuatannya sudah muwafaqah, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kalian itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting sekali ya kita untuk selalu meluruskan niat dalam thalabul ilmi. Kemudian kata Syekh, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan
apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Wa qawluhu tahmi al-hima ay tahmi an-niyah. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid ingin memberikan wejangan kepada kita semua sebagai seorang talabul, sebagai seorang talib, maka hendaknya kalian itu untuk menjaga niyah, menjaga niat di dalam talabul ilmi. Hima itu artinya, kata Syekh Utsaimin, tahmi an-niyah, menjaga niat, meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmi ma haulaha, dan juga hendaknya kalian itu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian sedang belajar ilmu agama, maka juga kalian harus merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian itu merusak, merusak dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Orang yang sedang belajar ilmu agama, kalau dia diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, ini menjadikan ilmunya tidak berberkah. Jadi kalau kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya hilyah, tidak punya hiasan, tidak punya perangai yang indah, yang bagus, maka ilmu itu la yanfa', ilmu itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Apa doa Nabi? Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsi la tashba, wa min amalin la taqbal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung terus kepada Allah. Yang pertama itu Nabi berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu agama ini sebagaimana kita mempelajari ilmu duniawi. Ilmu duniawi itu bisa kita dapatkan, atau didak itu bisa. Kita apalagi zaman now, zaman sekarang ini bisa diakses, dengan media, Kita bisa tanya kepada Mbah Google, Ini kalau kita nggak tahu bisa belajar atau tidak kalau ilmu duniawi. Tapi ilmu agama nggak bisa seperti itu. Ilmu agama itu harus ada apa? Irsyadu ustadin. Harus ada bimbingan dari seorang guru, seorang ustaz. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhi lan tananal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, ilmu agama maksudnya, sebelum kalian itu benar-benar mengamalkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Akan aku kabarkan kepada kalian, penjelasan-penjelasan ini secara rinci. Ada yang hafal perkataan Imam Syafi'i tentang orang yang ingin belajar ilmu agama harus menempuh 6 pilar. Yang pertama apa? Daka, Jadi orang yang ingin belajar ilmu agama itu harus memiliki daka, kecerdasan. Kalau plonga-plongonya, hula-hulu nggak akan bisa. Mau diajari 10 kali nggak paham. Meskipun ini juga kita harus semangat, Kalau kita sudah tahu, kecerdasan kita ini biasa-biasa saja, Jadi kita bukan termasuk orang yang cepat menghafal. Kita bukan orang yang termasuk orang yang mudah untuk memahami. Berarti kita ini butuh waktu, butuh proses untuk merojaah, untuk mengulang-ulang terus. Karena beliau mengatakan orang yang ingin mempelajari ilmu agama ini harus punya daka, kecerdasan. Kemudian yang kedua apa? Hirsun. Kita harus punya semangat, hirs. Sesuai dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ihris ala ma yanfa'uka. Hendaknya kalian itu punya semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama, ya. Jadi di saat kalian belajar itu harus benar-benar semangat. Meskipun nanti setelah belajar itu ada waktu bermain, ada waktu istirahat, ada waktu untuk ngobrol, tetapi di waktu belajar ini kalian harus semangat, harus perhatian, ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga apa? Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, wajtihadun. Ini bagus, ini untaian Imam Syafi'i ditulis. Jangan cuman didengerin aja, ya. Jadi harus sungguh-sungguh, ya. Jadi syarat yang ketiga dalam thalabul ilmi itu harus punya kesungguhan, ya. Harus punya kesungguhan, ya. Ada semangat, kesungguhan, ada serius. Nggak bisa bermain-main, ya. Jadi kata, ya, ada sebuah, ya, pepatah yang mengatakan, ya, bahwa orang yang akan mempelajari ilmu agama, maka dia tidak bisa didapatkan ilmu agama ini dengan cara dia itu santai, ya. Artinya dengan lihai-lihai nggak akan bisa. Jadi para ulama kita ini juhudnya, semangatnya mereka dalam thalabul ilmi itu sangat tinggi, ya. Bahkan kalau kita kaji lagi, ya, bagaimana profil para ulama itu, sehari ada yang mereka itu duduk itu 12 majelis, ya. Dalam sehari semalam ada yang 12 majelis yang mereka hadiri. Ada lagi yang sampai 30 majelisnya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar sangat, ya, memiliki semangat yang tinggi. Kesungguhan yang ada ini yang memang saat ini jarang dimiliki oleh seorang talib, ya. Karena kita baru satu pelajaran aja itu sudah nggak fokus, ya, sudah nggak konsen lagi, ya. Apalagi kita harus belajar sampai 10 sampai 20, ini sudah tidak mampu kita, ya. Tapi para salaf dahulu, masya Allah, ya, mereka itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam menghafal atau memahaminya. Sedangkan kita yang bukan termasuk minal atqiya, orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa dengan cara ketekunan, kita dengan cara rajin belajar, kita dengan cara tekun untuk murojaah, itu kita bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Tapi kalau orang yang cerdas, sekali dengar dia paham, sekali dengar dia langsung hafal. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Pada suatu hari Imam Syafi'i itu pernah hadir ke gurunya yang bernama Imam Malik ketika beliau ini mengkaji kitab Al-Muwatta, ya. Karena Imam Syafi'i kita tahu, ya, beliau ini di usia 2 tahun ini sudah yatim, ya. Di usia 2 tahun sudah yatim, tetapi ibunya itu punya semangat besar, ya. Kemudian beliau ini dititipkan ke seorang ulama untuk mempelajari ilmu agama, ya. Seorang yatim tentunya peralatan di dalam belajar itu sangat terbatas, tidak seperti saat ini, ya. Kalau zaman dulu itu dengan kertas, ya. Kertasnya itu mungkin bisa dengan daun, ya. Atau bisa dengan penanya itu dengan tulang, ya. Ya. Kemudian diisi dengan tinta, ya. Dan macam-macam lah. Ini peralatan dahulu, ya, para salaf. Jadi suatu ketika Imam Malik ini mengajarkan, ya, di suatu majelis seperti ini, ya, beliau melihat, ya, Imam Syafi'i, nama beliau siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama kakeknya, tapi beliau dikenal dengan nama Asy-Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i itu lahir ketika pada waktu itu wafatnya Abu Hanifah, ya. Jadi beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan ketika Abu Hanifah meninggal dunia, ya. Dan beliau wafat kurang lebih di tahun 204, ya. Jadi usianya itu nggak terlalu banyak, ya, 50 tahunan, ya, Imam Syafi'i, tetapi beliau memiliki karya yang sangat banyak, gitu, ya.
Nah, singkat cerita, ketika Imam Malik ini melihat Imam Syafi'i sepertinya bermain-main gitu ya. Karena dulu kan alasnya ini belum lantai gitu kan. Jadi pasir. Jadi Imam Syafi'i sambil menulis, mencatat dengan kerikil gitu ya di bawahnya itu. Kadang juga mereka itu menulis ya di kulit hewan ya, yang seperti kambing ataupun sapi atau unta, kemudian ditulis. Kemudian setelah itu mereka dikumpulkan ya. Jadi Imam Syafi'i seperti bermain-main gitu. Kemudian dites oleh Imam Malik ya. Coba kamu ulangi dari awal sampai akhir ya. Diulangi dari awal sampai akhir apa yang aku jelaskan. Dan Imam Syafi'i itu langsung seperti komputer gitu ya. Jadi prosesornya itu tinggi ya. Memorinya pun juga tinggi ya, sangat banyak. Dari A sampai Z itu beliau menyebutkan nggak ada yang keliru. Kemudian ya, Imam Malik pun takjub ya. Tadi kelihatannya bermain-main, tetapi ketika dites suruh mengulangi maka tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ini salah satu kecerdasan Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i sangat cerdas dengan kecerdasan beliau, tapi beliau ini tawadhu ya. Pernah suatu ketika beliau ini mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi' gitu ya. Imam Waqi' itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengadu, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku ini pernah mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, padahal hafalan Imam Syafi'i Masya Allah ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi melebihi daripada ya 4G ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin langsung kecepatannya itu berapa 20 kbps. Itu sangat cepat sekali untuk menghafalnya. Ya, tapi dengan demikian Imam Syafi'i tawadhu kepada gurunya. Ya, aku mengadu kepada engkau tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ya, maka gurunya Imam Waqi' menyampaikan kepada Imam Syafi'i untuk membimbingku, untuk memberikan wajangan kepadaku meninggalkan perbuatan maksiat ya. Jadi tinggalkanlah maksiat, karena bisa jadi kita ini sulit menghafal, sulit memahami itu karena perbuatan maksiat ini ya. Jadi kalau kita belajar ilmu agama kemudian maksiat juga terus jalan ya, maka ini yang akan menghalangi diri kita ya. Sulit menghafal, sulit memahami, sulit untuk fokus di dalam belajar ya. Jadi sekali lagi ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum ya, apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Kemudian beliau mengkhabarkan kepada Imam Syafi'i bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ini sebagai muhasabah bagi kita semua. Jadi saat kita ini kok kenapa menghafal satu surat ya, suratnya pendek tapi sampai satu pekan itu enggak hafal-hafal ya. Jadi menghafalkan surat Al-Mulk ya, itu sampai 1 bulan. Ada apa ini ya? Padahal diulang-ulang terus tapi enggak hafal. Bisa jadi ya, perbuatan-perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghalangi diri kita untuk menghafal ya. Ini yang dimiliki oleh para ulama dalam thalabul ilmi ya. Apalagi kalau jelas itu melakukan pelanggaran dosa besar ya. Dosa besar jelas dia akan terhalangi daripada ilmu yang bermanfaat ya. Kalau dia belajar ilmu agama masih suka gosok ya, masih suka mengambil hak orang lain ya. Ini ada uang 10.000 mayan, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang punya, sikat aja nih buat beli asa. Nah, perbuatan ini terkadang menyebabkan kalian itu sulit untuk menghafal ya. Begitu juga ya, sedang sendirian ya, nanti pas perpulangan atau liburan ya, karena di pesantren nggak boleh pegang HP, udah di rumah nonstop ya 24 jam ya, ditonton semua, ini juga akan menghilangkan hafalan ya. Jadi banyak sekali ya, kita ini menghafalnya sudah sulit, merontokkan hafalannya pun dengan sangat cepat gitu ya, man-eman ya. Jadi sekali lagi
Ini yang harus kita miliki. Memang perjuangan thalabul ilmi saat ini besar ya, berat ya. Karena fitnahnya itu sangat dahsyat itu dibandingkan dengan zaman dahulu ya. Dahulu belum ada internet ya, belum ada media dan sebagainya ya. Semuanya wanitanya ya berjilbab, berniqab kebanyakan mereka. Tapi sekarang itu ya you can see semua ya. Jadi ini yang sangat berat ya. Sangat berat yang harus kita lawan itu ya. Karena kita berada di dalam golongan orang-orang yang talibul ilmi tadi. Itu nasihat dari gurunya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian poin yang keberapa tadi? Kita harus mengikuti apa yang menjadi petuah Imam Syafi'i dalam thalabul ilmi pada poin yang ke 3 atau 4? 4. Apa yang pertama tadi? Daka. Yang kedua hirs. Yang ketiga ijtihad. Yang keempat bulghah. Apa itu bulghah? Bulghah itu artinya bekal ya. Jadi kalian ingin belajar ilmu agama harus punya bekal ya. Bekalnya apa ya? Bekalnya ya harus punya alat tulis ya. Belajar ilmu agama mau ditampung gitu aja ya. Yang didengar, yang disampaikan oleh seorang ustadz pemateri, ingin didengarkan kemudian ingin langsung masuk di memori, nggak bisa. Jadi harus ditulis. Makanya ilmu itu seperti apa? Hewan buruan ya. Al ilmu saydun ya. Ilmu itu seperti hewan buruan. Maka apa perintahnya? Harus mengikat hewan buruan tadi ya. Kalian sudah berburu dapat binatang kijang ya. Kemudian setelah berburu itu dilepaskan, yaitu orang yang pandir ya. Orang yang jahil, orang yang bodoh. Sudah susah-susah ya, sudah lari-lari sampai ya, babak belur ya, jatuh berdarah, telah dapat dilepas begitu saja ya. Ini termasuk orang yang bodoh ya. Makanya kita harus ikat ya. Hewan buruan itu harus kita ikat dengan cara apa? Menulis. Jadi harus punya bulghah, punya bekal. Begitu juga di dalam belajar ilmu agama, para ulama dahulu untuk mempelajari ilmu alat, ilmu nahwu, mereka itu ada yang sampai mengeluarkan berapa puluh dinar hanya untuk mempelajari satu ilmu nahwu saja, ilmu alat ya. Ini perjuangan ya. Perjuangan mereka untuk mendapatkan ilmu ini memang butuh dengan adanya bekal ya. Butuh dengan adanya bekal ini supaya kita belajar itu nyaman ya. Belajar itu kita bisa fokus ya, tidak memikirkan yang macam-macam. Kemudian poin yang ke-5 ya. Poin yang kelima di dalam thalabul ilmi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, harus wa irsyadu ustadin. Harus ada bimbingan dari seorang guru. Makanya belajar ilmu agama itu nggak bisa atau tidak. Tahu atau tidak? Mahwa atau tidak? Apa itu atau tidak? Atau tidak itu belajar sendiri dengan cara foto buku. Ini nggak bisa dalam ilmu agama ya. Kalau mempelajari ilmu agama ini dengan otodidak, maka pesantren nggak laku. Buat apa di pesantren saya bisa belajar di rumah ya. Universitas Islam nggak laku karena bisa belajar, kenyataannya tetapi nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada bimbingan dari seorang ustaz. Karena kalau ilmu ini kita baca semua belum tentu kita paham. Kalau kita nggak paham mau tanya siapa? Kalian baca buku, kemudian buku ini menjelaskan misalkan tentang masalah bab akidah atau bab taharah. Kemudian setelah kalian nggak paham, apa yang akan kalian lakukan? Mau tanya sama buku ya. Mau tanya apa yang dimaksud dengan najis ini misalkan. Bisa nggak buku ini untuk menjawab? Nggak bisa, karena buku ini adalah benda mati, sedangkan ilmu adalah sesuatu yang hidup gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita perlu dengan adanya bimbingan seorang ustaz ya.
Karena ilmu ini bukan sekedar untuk merubah sikap yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Ilmu ini bukan sekedar untuk thaqafah, pengetahuan, ya. Tetapi ilmu ini benar-benar kita ini bagaimana cara kita mempelajari ilmu agama supaya kita ini punya akhlakul karimah, supaya kita punya perangai, supaya kita ini punya sikap, bagaimana sikap kita kepada guru, ya, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada teman, ya. Karena yang sebelumnya kita membahas ini, ya, jadi santri ini ketemu dengan ustadz tadi, ya, seperti jin ifrit ketemu dengan Umar bin Khattab gitu, ya. Jadi langsung lari ke birit-birit, nggak mau menyapa, nggak mau bercakap. Tapi alhamdulillah, ya, setelah kita ulang-ulang terus materi ini, ya, alhamdulillah, ya, artinya sudah terbiasa, ya, sudah menyapa, kemudian memberikan berjabat tangan, bersalam. Ini seperti itu harusnya adabnya. Adab ini dipakai terus, ya, baik di pesantren ataupun di luar pesantren. Jangan ketika ketemu dengan ustadz di pesantren menyapa, kemudian berjabat tangan, kemudian ketika pas liburan pura-pura nggak lihat ustadz. Jadi naik motor itu langsung digaspol, nggak ingin menyapa dengan ustadznya. Ini ya galil adab, ya. Jadi murid seperti ini nggak punya akhlak, ya. Jadi tetap kita ini bawa ini. Jadi ini bukan peraturan pesantren, tetapi ini adalah hilyah, hiasan, perangai kita ini sebagai seorang talib. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka kita harus menghormati orang yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Itulah, ya, perlunya kita belajar itu adanya wa irsyadu ustadin. Jadi kita harus butuh seorang guru yang bisa membimbing kita. Karena tadi kita kalau hanya otodidak, kita belajar, kemudian kita nggak paham, kita lewat, kemudian kita yang harusnya materi ini bisa ditempuh dengan beberapa pertemuan sudah selesai, bisa dipaham, karena dia otodidak akhirnya nggak selesai sampai sebulan 2 bulan nggak paham, nggak selesai. Inilah salah satu juga fungsi daripada seorang guru. Kemudian poin yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa tulu zamanin. Jadi belajar ilmu agama ini butuh waktu yang panjang. Nggak bisa saya ingin di pesantren 3 tahun aja Ustaz, ya. 3 tahun menurut saya sudah cukup gitu, ya. Nggak bisa seperti itu. 3 tahun itu waktu yang sangat singkat. Apalagi 3 tahun mempelajari beberapa ilmu yang lainnya, bukan dinnya saja, ya. Dipotong dengan pelajaran umum, ya. Dipotong dengan waktu liburan, dipotong dengan istirahat, dipotong dengan ketika nggak hadirin. Jadi sebenarnya sangat singkat sekali, ya. Jadi belajar ilmu agama ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Dari habana, ibtidaiyah, kemudian mutawassithah, tsanawiyah, kemudian sampai jamiah, itu tahapan-tahapan ini harus kita tempuh gitu, ya. Kalau kita ingin menjadi seorang yang alim, maka kita harus menempuh satu step by step. Proses ini harus kita tempuh gitu, ya. Nggak bisa kita ini langsung meloncat gitu, ya. Kalau pelajaran ilmu dunia mungkin bisa, ya, memiliki kecerdasan baru kelas 2, kemudian akselerasi langsung kelas 11 gitu, ya. Itu mungkin bisa, tapi dalam ilmu agama nggak bisa. Harus ada tahapan-tahapan tadi, ya. Sebagaimana kata para ulama, memberikan marhalah, ya, tahapan tadi. Ini untuk pelajaran misalkan dalam ilmu alat, apa yang harus dia pelajari, ya. Kemudian dalam ilmu fikih, nanti apa saja yang harus tahapan-tahapan yang dia pelajari. Tentang masalah ilmu akidah, tahapan kitab-kitab apa saja yang dia pelajari, ini ada tahapannya, ya, ada marhalahnya. Jadi kita butuh waktu yang panjang, ya. Tidak cukup 3 tahun, 6 tahun di sini, kemudian saya ingin ceramah saja di luar, nggak cukup, ya. Jadi sebelum kita ini turun gunung, maka kita harus bekali diri kita, ya. Kita harus bekali, ya. Jadi jangan kita ini mudah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan.
tapi hendaknya kita ini merasa ya fakir ya, merasa butuh, seolah-olah kita ini nggak punya apa-apa gitu. Jadi orang itu mempelajari ilmu agama itu bagaikan dia itu mengarungi samudra ya. Kita ini belum masuk ke dalam samudra itu. Jadi kita ini masih di tepi ya, belum masuk. Kita baru mengenal ini samudra, ini tepinya. Jadi ketika orang sudah masuk, maka semakin masuk semakin nggak paham. Karena semakin dalam kok ketahuan saya ini bodoh, jahil itu. Karena semakin kita mendalami ilmu, semakin kita nggak paham. Ya. Jadi seperti itulah. Ibaratnya tanaman padi tadi. Kalau orang baru mempelajari akan meninggi gitu ya. Tapi semakin dia itu berisi, semakin merendah, semakin dia nggak paham. Ya. Belajar ilmu agama ini memang tahapannya seperti mempelajari bela diri. Ya. Kalau orang baru belajar bela diri kan ingin menghantam temannya gitu, ingin sabung dengan temannya, ingin diajak orang lain sabung ya. Tapi ketika dia itu sudah mempelajari lebih dalam ya, sampai dia sudah level master ya, sampai dia sudah menjadi pelatih, coach, maka dia akan merunduk. Seolah-olah dia tidak mempelajari apa-apa. Ilmu agama juga sama. Kita baru belajar ilmu agama, orang baru hijrah itu seolah-olah dia lebih baik daripada yang lain. Lebih alim daripada orang lain. Tapi semakin dia harus mendalami, semakin dia nggak paham, semakin dia jahil, semakin dia fakir, dan terus seperti itu. Itulah tahapan-tahapan di dalam belajar ilmu agama harus seperti itu. Baik, kita merojaah sebelum kita tutup tadi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada 6 pilar yang harus kita miliki dalam thalabul ilmi. Yang pertama apa tadi? Yang akhwat apa tadi? Ya, harus punya daka, artinya kecerdasan. Yang kedua, dia harus punya hirs, semangat. Yang ketiga, ya harus punya ijtihad, apa? Sungguh-sungguh. Yang keempat, ya bulghah, bukan balaghah, bulghah. Balaghah itu ilmu alat, ilmu bahasa balaghah. Bekal. Kemudian yang kelima, ya 6. Ya, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.